teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Zaki Nasution di channel YouTube ini. Jadi teman-teman semua ya, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas peraturan baru yang baru diluncurkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu peraturan yang menjelaskan tentang umroh mandiri. Dan kita akan bandingkan antara umroh mandiri dengan umroh menggunakan travel. Sebelum kita melanjutkan video ini, bantu channel ini dengan menekan tombol like, comment, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. Yuk, lanjut. Jadi teman-teman di sini kita akan membahas peraturan baru atau regulasi-regulasi baru untuk umroh di tahun 2025 ini menjelang akhir tahun. Yang pertama ialah masa tinggal untuk umroh. Jika biasanya visa umroh berdurasi sekitar 90 hari masa tinggal, kini hanya tersisa 30 hari. Dan ini harus berhati-hati teman-teman, jangan sampai kelewatan atau overstay ketika melaksanakan ibadah umroh, apalagi umroh mandiri. Yang kedua ialah kini tidak hanya visa umroh yang bisa melaksanakan ibadah umroh. Visa-visa lain seperti visa turis, visa transit, dan visa keluarga kini bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya tidak bisa, dan ini kabar baik untuk kita semua teman-teman. Dan yang ketiga, jika teman-teman memesan hotel atau transportasi di Saudi Arabia, kini harus diverifikasi oleh pemerintah Saudi Arabia melalui nusuk atau mitra-mitra resmi dari travel di Saudi Arabia. Dan yang keempat, ini peraturan dari Indonesia, kini umroh mandiri dilegalkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi harus diawasi oleh pemerintah Indonesia ataupun melapor ketika ingin melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Karena kan perundang-undangan baru atau regulasi baru di bidang umroh ini menarik orang untuk melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Jadi apa sih kelebihan umroh secara mandiri ini? Kelebihannya yang pertama ialah lebih fleksibel. Kamu bisa mengatur kapan kamu berangkat, kapan kamu pulang, dan kapan kamu ingin pergi kemanapun. Jadi ini lebih fleksibel untuk orang-orang yang suka solo travel atau backpacker. Dan kedua, kamu bisa memilih hotel kamu sendiri tanpa kamu harus mengikuti travel. Jadi kamu bisa memilih hotel sesuai dengan budget kamu dan sesuai dengan kemampuan kamu. Dan yang ketiga, cocok untuk orang yang suka bersolo travel atau backpacker. Jadi umroh mandiri ini cocok sekali untuk orang yang suka solo travel atau backpacker dikarenakan tidak ada yang mengatur kamu. Lalu apa kekurangan dari umroh mandiri ini? Yang pertama ialah tidak adanya mutawif. Jadi ketika kamu ingin melaksanakan umroh secara mandiri, kamu harus menyewa mutawif yang ada di sana. Dikarenakan umroh ini tidak seperti ketika kamu jalan-jalan berpergian kemanapun. Umroh ini harus dibimbing oleh orang-orang yang sudah berpengalaman, terutama di bidang fikih. Dan yang kedua, informasi tentang kapan bisa masuk ke Masjidil Haram, kamu tidak ketahui. Jadi gini teman-teman, sekarang di Masjidil Haram itu ada jadwal-jadwal masuknya, dan kamu harus mengetahui jadwal masuknya dan pintu masuknya di mana. Karena setiap jamnya, pintu masuk untuk masuk ke Masjidil Haram, terutama kamu ingin melaksanakan ibadah umroh, itu berbeda-beda. Dan yang ketiga, risiko terkena penipuan hotel itu jauh lebih besar. Jadi, walaupun hotel sudah dimasukkan ke aplikasi nusuk dan kamu bisa memesannya di sana, tetapi hotel risiko penipuannya lebih tinggi. Dikarenakan banyak orang-orang nakal yang masih memanfaatkan ini untuk ajang mereka. Dan yang keempat ialah ketika ada masalah tidak ada yang membantu. Jadi ketika kamu ada masalah seperti kehilangan sesuatu atau masalah dengan visa, tidak ada yang membantu kamu dan kamu harus melakukannya secara sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari umroh menggunakan travel. Apa sih kelebihan dari menggunakan travel ketika melaksanakan ibadah umroh? Yang pertama, ketika kamu melaksanakan umroh dengan travel, dari A sampai Z sudah diatur dengan travel. Kamu tidak perlu pusing lagi dengan masalah hotel, penerbangan, dan lain-lain, sudah diatur oleh travel. Dan yang kedua, bisa lebih cocok untuk pemula. Jadi ketika kamu melaksanakan umroh untuk pemula atau untuk lansia, kamu bisa lebih nyaman dan lebih enjoy ketika melaksanakan ibadah umroh. Dan yang ketiga, keamanan kamu terjamin. Karena biasanya travel itu di sana sudah ada agent-agentnya atau sudah ada mitra-mitranya di sana. Dan yang keempat, ini yang penting, sudah ada mutawifnya atau ustadz yang berpengalaman di bidang tersebut. Jadi kamu tidak perlu pusing lagi untuk masalah kesahan dari ibadah kamu. Lalu apa sih kekurangan dari umrah menggunakan travel? Yang pertama, jadwalnya harus mengikuti travel. Jadi kamu harus menyesuaikan jadwal kamu terlebih dahulu sebelum kamu melaksanakan ibadah umrah menggunakan travel. Dan yang kedua, harganya pasti jauh akan lebih tinggi dikarenakan di situ sudah include semua, mulai dari hotel, pesawat, tempat penginapan di manapun itu, dan perjalanan wisata dan lain-lainnya, serta biaya untuk mutawifnya sudah diinkludkan di dalam tersebut.
Dan yang ketiga, kekurangannya ialah kamu harus mengikuti jadwal-jadwal travel, tidak fleksibel dan harus kamu mengikuti orang-orang lain. Lalu di antara kedua ini, mana sih yang lebih cocok untuk melaksanakan ibadah umroh yang sekarang? Harus ditengok dulu teman-teman. Jika teman-teman orangnya masih pemula dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun lansia, ataupun memang tidak ingin ribet ketika melaksanakan ibadah umroh, teman-teman cocok untuk melaksanakan ibadah umroh dengan menggunakan travel. Tetapi jika teman-teman suka pertualangan dan suka memilih sendiri tanpa harus mengikuti orang lain, teman-teman bisa mencoba umroh mandiri. Dan ketika teman-teman ingin melaksanakan umroh mandiri, harus ditengok terlebih dahulu dan harus betul-betul fokus ketika melaksanakan ibadah umroh secara mandiri. Karena kenapa? Karena teman-teman harus melakukannya sendiri tanpa didampingin oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang ini. Jadi perlu hati-hati dan perlu waspada, terutama terhadap penipuan di sana, karena di sana masih banyak scam-scam yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat aku bagikan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jika teman-teman suka terhadap channel ini, yuk bantu channel ini dengan menekan tombol like, comment, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kami tidak ketinggalan konten seru dan menarik lainnya. See you next time, bye-bye.